Kadang sebahagian orang mengejar salat tarawih yang jumlah rakaatnya jauh lebih banyak, tapi salat sunat fajar ditinggalkan. Salat sunat fajar dibiarkan terlewatkan begitu saja. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar, yaitu salat sunat sebelum subuh, pahalanya andaikan diberi harga, maka harganya akan lebih mahal daripada harga bumi beserta isinya. Karena itu para jemaah sekalian, kapanpun, dimanapun kita salat subuh, baik di masjid, di manasah atau di rumah, jangan tinggalkan salat sunat fajar. Jadi setelah azan, salat sunat 2 rakaat, setelah itu baru salat fardu subuh. Yang kedua, salat berjamaah itu besar sekali pahalanya. Tapi ada sesuatu yang kalau bahasa saya sudah sulit ditinggalkan oleh sebahagian jamaah, yang membuat pahala salat jamaah itu berkurang. Yaitu makmumnya tidak sabar, jamaahnya tidak sabar. Imam bergerak, dia bergerak. Imam bangkit, dia bangkit. Imam rukuk, dia rukuk. Padahal ini mengurangi pahala salat berjamaah. Karena itu kami mengingatkan pribadi kami dan kita semua, sabarlah ketika salat jamaah. Imam rukuk, Allahu Akbar. Setelah terdengar bar, bila perlu tarik nafas 1 kali. Baru turun, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Setelah terdengar dah, tarik nafas 1 kali, baru kita bangkit. Sujud juga begitu. Allahu Akbar. Sudah yakin imamnya, dahinya menempel ke tempat sujud, sudah sempurna sujudnya. Bila perlu tarik nafas 1 kali, baru kita turun. Kalau bersamaan sampai si makmum bersama imam, bersamaan sampai ke rukuknya. Imam sampai di rukuk, makmum juga sampai. Imam tegak berdiri i'tidal, makmum juga tegak berdiri i'tidal. Imam sampai kepada sujud, makmum juga sampai kepada sujud. Ini makruh. Makruh mengurangi pahala jamaah, bahkan bisa membuat pahala jamaah itu 0. Kita berangkat dari rumah ke masjid ingin mendapatkan pahala 27 lebih banyak daripada salat sendiri. Tapi kita pulang pahalanya tetap 1. Sama seperti salat di rumah. Ini betapa rugi dan sayangnya kita. Maka Bapak Ibu sekalian, bagi yang selama ini kejar-kejaran dengan imam, sabarlah. Sabar sesabar-sabarnya. Bahkan salam Bapak Ibu sekalian, salamlah kita makmum setelah imam salam kedua. Imam salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Sabar, kita jangan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam salam kedua, baru kita salam pertama. Imam sudah selesai salam ke kiri, baru kita mulai salam ke kanan. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, beramal ini bukan amalnya yang dinilai, tapi termasuk tata caranya. Nah, kalau ada di antara kita selama ini imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung salam. Nah, ini sabar. Karena itu juga mengurangi pahala jamaah. Pahala jamaah itu akan sangat besar bila makmum salam setelah imam salam yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, kami ingin ulang kaji di subuh ini. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, ibu-ibu, ini kita sudah mulai, sudah hampir setengah. Tolong jangan bisik-bisik lagi. Itu yang sedang bisik-bisik, tolong kasih tahu, jangan bisik-bisik dulu. Halo, 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 saya lanjut. Jangan bisik-bisik dulu. Saya mau selesai ni, tidak lama lagi, 5 menit lagi. Nanti kalau saya sudah selesai, baru bisik-bisik.
Mohon maaf ibu-ibu, kalau istilah saya kalau dengan santri sering sampaikan ini penyakit. Bawa handphone dalam masjid penyakit. Bisik-bisik ini istilah saya penyakit. Kenapa saya sebut penyakit? Misalnya penceramah diundang, tapi sampai ke sini disuruh bicara sendiri. Ya, diundang jauh-jauh, Pak tolong datang ke masjid kami untuk bicara sendiri di atas mimbar, kami pun bicara sendiri. Ya, ini penyakit ini. Sama seperti orang bawa handphone dalam masjid, bawa handphone ketika sama dia tahlil. Orang undang kita untuk doakan ibunya, untuk doakan bapaknya, untuk doakan keluarganya. Masak kuah belangong, beli daging, beli ikan, buat gadu-gadu. Sampai ke situ bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ketok HP. Dan saling menghargai antara sesama manusia, sesama muslim sudah tak ada. Kecilnya mimpin rapat, rakyatnya pencet HP. Ini kalau bahasa saya kurang ajar. Bahkan 20 hari sebelum Ramadan, saya diundang untuk mimpin doa di sebuah acara, besar acaranya. Kenapa acaranya saya sebut besar? Karena ada yang datang tingkat Aceh. Ada yang datang tingkat kota Banda Aceh. Dan ketika yang dari kota Banda Aceh, saya tidak mau sebut siapa, karena tidak enak. Beliau punya bawahan banyak sekali. Tapi ketika beliau memberi sambutan, saya tengok kiri kanan anak buah beliau semua nunduk ke bawah meja, buka handphone. Ada yang senyum, ada yang serius, ada yang apa. Nampaknya cuma saya yang menyimak apa yang pimpinan mereka sampaikan dalam sambutan. Masya Allah. Ini sudah sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak merubah ini, kebiasaan buruk ini kalau menurut saya. Apalagi ini masjid. Saya selalu menyarankan, masuk masjid jangan bawa handphone. Karena kalau kita buat tetap ruh mencukai hatanya. Akhirnya kita masuk dalam masjid bukan lagi berkomunikasi dengan Allah, tapi tetap berkomunikasi dengan manusia, baca WA. Bahkan beberapa hari sebelum Ramadan, saya singgah salat zuhur di sebuah masjid. Ini sebelum saya lanjut, saya perlu cerita sedikit. Menurut saya, ini menyedihkan sekali. Saya masuk karena saya sudah telat. Saya berfikir saya sempat masbuk, tapi saya masuk. Rupanya imamnya sudah beberapa menit yang lalu selesai. Ada beberapa orang di pintu masuk, duduk dengan kakinya menjulur ke depan, masing-masing pegang handphone. Saya melihat begitu masuk, masing-masing buka TikTok, video lucu-lucu di dalam masjid. Masya Allah. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang sudah besar-besar, kalau kita yang sudah tua, tidak menghargai masjid sebagai rumah Allah, maka jangan pernah bermimpi generasi kita yang muda akan menghormati masjid ini. Tak akan. Kalau kita yang sudah tua-tua masuk dalam masjid, masih tetap menggunakan handphone, maka jangan pernah bermimpi anak-anak kita akan meninggalkan handphone ketika masuk masjid. Tak akan. Mereka nanti akan main game dalam masjid. Kalau kita yang sudah tua-tua tetap bicara-bicara dalam masjid, tidak serius beribadah, awas nanti anak-anak kita akan menjadikan masjid ini tempat mereka bermain. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pandai-pandailah kita memilah-milah waktu. Oh ini waktu ibadah, ini waktu bercengkrama. Banyak sekali masih waktu untuk bercengkrama. Baik, saya lanjut sekitar 5 menit lagi. Yang ketiga, saya ingin ulang kaji di subuh ini, bahwa puasa yang diterima Allah, andaikan seumur hidup kita berpuasa. Kalau ada di antara kita, mungkin bapak yang paling tua, sampai 70 Pak, 80 Masya Allah. 80, mohon maaf, kalau beliau berpuasa sejak balik, berarti beliau sudah berpuasa lebih kurang selama 67 tahun. Kalau selama 67 tahun kali 29 saja, itu sudah berapa ratus hari beliau melaksanakan puasa. Bukan ratus lagi, ribu mungkin.
andaikan ada satu hari yang puasanya diterima, ada pahalanya maksud saya. Andaikan satu hari saja seumur hidup kita berpuasa, andai cuma satu hari yang ada pahalanya, maka pahala itu tidak akan habis kita gunakan, tidak akan habis kita pakai, tidak akan habis kita nikmati di akhirat nanti. Tapi sayang kadang kita capek berpuasa, tapi puasa kita tidak ada pahalanya, tapi puasa kita tidak ada nilainya. Na'udzubillah. Lalu mana tandanya bahwa orang puasanya sudah diterima dan puasanya sudah bernilai, Bapak Ibu sekalian? Mari kita tandai diri kita tanda pada diri kita sudah ada atau belum. Ada 4 tanda orang yang puasanya sudah diterima Allah, dah harus ada keempat-empatnya, tidak boleh kurang. Saya ada 1, 2, 3, yang keempat tak ada, berarti puasanya belum diterima. Pertama, dia punya sifat tawadhu. Orang yang puasanya sudah diterima, dia punya sifat tawadhu, rendah diri, rendah hati, atau apapun bahasanya, tidak sombong. Tidak sombong dengan apapun. Karena bagi yang sombong, semua mudah disombongkan. Bisa sombong dengan handphonenya bagus, bisa sombong dengan menantunya ganteng, bisa sombong dengan menantunya orang besar, bisa sombong dengan anaknya cerdas, bisa sombong dengan cucunya cerdas. Semua bisa disombongkan bagi orang yang memang ingin sombong. Dia punya kereta klasik. Mungkin Honda Cup 70 yang Igor Sauliko. Igor Sauliko 2 ukur, leher ukur. Dicat bagus-bagus, sudah joknya diganti, semuanya sudah bagus, sombong. Boleh jadi. Punya sepeda ontel, sombong. Boleh jadi. Pelapon rumahnya baru diganti, boleh jadi sombong. Kenapa orang yang berpuasa tidak sombong? Karena orang yang berpuasa itu sadar bahwa semua kita sama. Ini kita yang hadir di masjid ini, derajat kita secara dunia tidak sama. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya, ada yang sangat kaya. Sehingga rumah kita pun beda-beda, tidak sama. Penghasilan kita beda-beda, tidak sama. Cuma saya tidak bisa tunjuk siapa. Mungkin ada yang penghasilannya 1 bulan 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang lebih dari itu. Tapi semua kita ketika puasa sama, tidak makan, tidak minum. Kapan tidak makan, tidak minum? Sejak dari fajar sampai terbenam matahari. Oh, saya orang kaya, tidak makan. Saya pejabat, tidak makan. Oh, saya anggota dewan, saya rakyat biasa, sama. Jadi begitulah hati orang yang berpuasa, bahwa semua kita itu sama. Dan kita harus ingat Bapak Ibu sekalian, kita ibarat mobil. Kalau boleh saya ibaratkan, kita ini ibarat mobil. Di mobil itu banyak sekali komponennya. Dan semuanya penting. Tidak boleh nanti mesin berkata, aku yang paling penting. Tanpa aku kalian tidak bisa jalan. Kalian tidak bisa gerak. Roda berkata, aku yang paling penting. Tanpa aku mesin ngapain baru. Kalau aku tak ada kalian tidak bisa gerak. Tidak bisa, semua penting. Sampai kepada pentil yang paling kecil. Mungkin komponen yang paling murah di mobil itu pentil yang culok lamban, pintin bahasa Aceh. Mungkin 1.000 harganya atau 2.000. Tidak ada komponen lain di mobil yang semurah itu. Tapi tanpa pentil yang harganya 2.000 itu mobil tidak berfungsi. Andaikan mobil itu masih baru, kita keluarkan dari showroom, lalu satu pentil dari bannya dicabut, selesai. Tidak bisa dipakai mobil itu. Nah, begitulah kita manusia, semua kita penting, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, cuman posisi saja berbeda-beda. Nah, yang posisi gebuh ke gisi, nah yang kesedeh, daya rakyat biasa, nah yang tengku imum, sama. Maka jangan sombong Bapak Ibu sekalian. Kalau masih terbesit rasa sombong di hati kita, sombong dengan apapun, maka itu tandanya puasa kita belum ada yang diterima Allah. Yang kedua, tanda orang yang puasanya sudah diterima, dia punya sifat qanaah. Merasa puas, merasa cukup apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Saya ingat beberapa hari yang lalu nonton
Tapi menampaknya bukan di Aceh. Saya lihat wajahnya mungkin orang Korea. Di video. Ya. Video yang beredar, saya tonton. Dia berikan roti kepada monyet. Monyetnya besar. Diambil, diberi lagi, diambil, diberi lagi, diambil, diberi lagi, diambil, diberi lagi. Sampai sudah banyak sekali dia ngambil terus. Sampai masukkan nggak tahu lagi di mana. Tapi tetap masih diambil. Rakus. Itu contoh tidak qanaah. Itu tidak masalah monyet, hewan. Kita manusia kalau tak punya sifat qanaah, merasa tak pernah cukup-cukup, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Akhirnya 24 jam yang kita fikirkan adalah bisnis, 24 jam yang kita fikirkan adalah pemasukan, 24 jam yang kita fikirkan adalah kesejahteraan dunia. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf dijawab saja di hati, tidak usah dijawab dengan mulut. Rumah, insya Allah selalu kita percantik. Gordennya kalau sudah lusuh diganti, catnya kalau sudah dicat lagi. Ada bahagian tertentu yang sudah agak rusak diperbaiki. Tapi kita perlu bertanya, ibadah kita pernah tidak kita renovasi? Kalau dari dulu kita tidak hafal apa saja yang membatalkan wudhu, pernahkah kita perbaiki diri kita? Saya harus hafal, harus menguasai apa saja yang membatalkan wudhu. Ini maaf, kita berpuasa sudah bertahun-tahun. Bertanyalah kepada pribadi kita masing-masing. Kita tahu tidak yang membatalkan puasa itu apa saja? Dan andaikan subuh ini saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu puasa kemarin sah? Sah. Yakin? Yakin. Tidak batal? Tidak. Tidak ada satu hari pun yang batal? Tidak. Bapak Ibu yakin? Yakin. Bapak Ibu hafal yang membatalkan puasa apa saja? Kalau diam, oh, saya tidak tahu. Tidak hafal saya. Apa saja yang membatalkan puasa Bapak Ibu tidak hafal? Tidak. Lalu bagaimana juga Bapak Ibu yakin bahwa puasanya tidak batal? Ini masalah. Kita baru salat. Kalau saya tanya, Bapak Ibu sudah salat? Sudah. Ada wudhu selama salat? Adalah Ustaz. Tadi kami sebelum masuk masjid berwudhu. Wudhunya tidak batal? Tidak. Apa saja yang membatalkan wudhu? Tak tahu. Bagaimana kita yakin wudhu kita tidak batal kalau yang membatalkannya kita tidak tahu. Tapi rumah selalu diperbaiki, kendaraan selalu diperbaiki, ibadah tidak diperbaiki. Maka qanaah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak terlalu mengejar materi, insya Allah kita akan bisa atur hidup ini. Mudah-mudahan saya dan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua sudah mulai mengatur hidup. Buat jadwal. Ini saat baca Quran. Ini saat belajar, ini saat saya memperdalam ilmu agama, ini saat saya itikaf, ini saat saya ini saat saya itu. Kalau tidak nanti Bapak Ibu sekalian awas. Tadi yang saya sebut handphone tadi, itu jinnya besar sekali. Besar sekali jinnya. Suami istri sekarang duduk. Sudah banyak suami istri yang tidak lagi saling berkomunikasi karena masing-masing pegang jin itu. Ini maaf ya, mungkin bahasa saya agak keras. Suami pegang handphone, istri pegang handphone. Ketika anak misalnya sekolah boarding atau anaknya di pesantren, sudah lama tidak pulang, sudah 6 bulan tidak pulang, lalu pulang. Kata bapaknya, "Mah, besok siapkan makanan ya, kita makan-makan di pantai sambil bercengkrama dengan anak-anak. Silaturahmilah." Boleh, kata ibu. Lalu besok jam 10 berangkatlah ke pantai, ke Luknga misalnya atau ke mana, bawa tikar. Sampai ke sana bentangkan tikar, buka makanan, mulai pegang HP. Ayah pegang HP, ibu pegang HP, anak-anak yang besar pegang HP banyak sekali WA-nya, anak-anak yang kecil pegang HP juga main game. Puji jak meneh pasti jak bercengkerama dengan anak. Masing-masing kau mak jin. Tak ada komunikasi. Salat, pergi salat tarawih. Coba nanti Bapak Ibu perhatikan yang bawa handphone. Di sela-sela tarawih tetap buka HP-nya. Betul? Gecok-cok HP-nya. Ini nak bacaan-bacaan setelah 2 rakaat.
Fadlan minallahi wa ni'mah. Buka HP. Itulah maksud jinnya besar sekali. Maka kalau boleh, dan di mana-mana saya dianggap keras penyampaian saya, jangan lagi bawa handphone dalam masjid. Kalau ada mobil, simpan di mobil. Kalau ada kereta, simpan di dalam kereta. Bila perlu, jangan bawa. Nanti kita tidak ada lagi komunikasi dengan Allah. Dan dari luar, sebelum kita masuk masjid, mohon maaf, kenapa saya perlu sampaikan berulang-ulang? Saya paling takut ketika ingat kepada sebuah sabda Nabi. Siapa yang bicara masalah dunia dalam masjid, maka 40 tahun amalnya dihapus oleh Allah. Masya Allah. Mungkin ibadah kita belum ada 40 tahun Bapak Ibu. Tapi masuk dalam masjid, kita bicarakan masalah dunia dengan sahabat kita, dengan kawan kita. Terhapuslah sudah 40 tahun pahala amal kita. Capek kita Bapak Ibu sekalian. Maka dari luar sebelum masuk, kita harus ingat ketika ada kawan kita pancing, shh, pancing lagi, shh. Kalau memang penting sekali silaturahmi, silakan. Penting sekali. Ada yang penting sekali. Bu, dompet ibu ketinggalan tadi. Ini saya kembalikan. Selesai. Tapi kalau dibiarkan berbisik-bisik terus, akhirnya banyak sekali masalah yang tidak selesai-selesai kita bicarakan dalam masjid. Jadi qanaah Bapak Ibu sekalian, apa intinya? Merasa bahwa apa yang sudah Allah berikan kepadanya itu sudah baik, sudah banyak, sudah cukup. Alhamdulillah. Kalau kita biarkan diri kita tidak qanaah Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu kerja di kantor swasta menjadi orang yang rakus. Sudah masuk di Baitul Mal, sudah lulus di Baitul Mal. Tahun depan terbuka peluang tu di MAA, lamar lagi di MAA. Luluh di MAA, luluh di Baitul Mal, luluh. Tubuh sabah bekerja dua buah kantor. Gimana caranya? Bagaimana satu tubuh bisa bekerja di dua kantor? Bahkan bisa di 3 kantor, terdaftar dia. 3 juta, 3 juta, 3 juta, 9 juta. Pok-pok rong empeng kurang juta di bulan kerjaan. Apa orang digaji hanya untuk mendaftar-daftar saja? Saya mau juga. Punya nak bapak-bapak nak kantor di puluh buah pertama, lu nak ajak-ajak kantor pinapeng. Tapi kalau tidak qanaah nanti akan rakusnya seperti itu, mohon maaf. Kalau rapat di jam yang sama, dan saya menyarankan Bapak Ibu yang terdaftar lebih dari 1 kantor, mulai hari ini mundur, tinggal 1, supaya rezeki kita dapat benar-benar dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau terdaftar di 3 kantor, rapat di hari yang sama, di jam yang sama, kok galon? Misalnya rapat hari Senin tanggal 1, jam 9, di kantor A jam 9, kantor B jam 9, kantor C jam 9, rapat penting. Hadir dia pertama ke kantor A. Sebelum jam 9 sudah hadir. Berharap mudah-mudahan absen segera beredar. Jam 9 lewat 5 menit beredar absennya. Set parah hotel tanda tangan. 5 menit kemudian tunjuk tangan pura-pura ke kamar kecil. Tapi ya cok Honda, cok motor. Balap kantor kedua. Setengah 10 sampai di sana. Juga tengok-tengok absen. Mana absen? Mana absen? Mana absen? Begitu dapat absen, paraf tertanda tangan. 5 menit kemudian tunjuk tangan. Supaya jejak bakantu gulai. Balap. Balap. Masya Allah. Ada yang lebih rakus lagi. Dia kerja di sebuah kantor. Lalu ada tugas dinas ke Bali misalnya. Dia tidak bisa datang. Karena ada halangan. Tapi dia sembunyi di rumah. Misalnya perjalanan dinasnya 15 hari, maka 15 hari dia sembunyi di rumah. Absen hadir di Bali, dia selalu ada yang tanda tangan. Dia hadir di Bali. Sehingga tiket pesawat PP dibayar, uang perjalanannya dibayar, uang semua SPJ-nya dibayar, semuanya dibayar. Nanti nape 20 juta, juk kurun teken 5 juta, juk tahu kan 15 juta. Masya Allah. Itu akibat tidak qanaah. Maka qanaah Bapak Ibu sekalian, qanaah. Jangan tinggalkan salat gara-gara rakus. Jangan tinggalkan ibadah gara-gara rakus. Ingatlah saya akan mati. Ini waktu salat sudah tiba. Saya harus berhenti. Saya harus salat. Kemudian yang ketiga. Orang yang sudah diterima puasanya itu punya sifat wara. Hati-hati. Tidak sembarangan makan. Tidak sembarangan terima gaji. Tidak sembarangan. Orang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Orang warak itu kalau masuk kantor seharusnya jam 8. Dia jam 8 kurang 2 menit. Bila perlu jam 8 kurang 5 menit dia sudah hadir.
Pulang kantor jam 2, maka dia akan pulang jam 2 lewat 2 menit, bahkan jam 2 lewat 5 menit baru dia pulang. Dia hati-hati sekali, takut kalau 1 menit saya tidak di kantor, saya digaji. Berapa gaji saya yang tidak halal? 1 suap makanan haram yang dimakan oleh seseorang, maka 40 hari 40 malam Allah tolak doanya. Saya sampai tawarkan kepada jamaah begini Bapak Ibu sekalian. Sama dia tahlil di rumah tanya, baik dah pergi le. Saya sampai tawarkan seperti itu. Kenapa? Tapi jangan anggap saya orang anti sama dia tahlil. Kenapa? Saya khawatir kalau di antara yang berdoa itu, damong kantu dengan absen tahun yang gejak ulua bak jim kantu. Kalau ibu-ibu setelah masuk kantor lalu pulang ke rumah, ambil anak, jemput anak di rumah, antar ke TK. Jam 9 jemput lagi dari sekolah TK, di jam dinas antar ke rumah. Di jam dinas tapi dia bekerja pribadi. Itu berapa suap makanan yang tidak halal yang dia makan. Kita undang ke rumah kita lalu berdoa untuk mamak kita. 1 suap dia makan 40 hari 40 malam. Allah tolak doanya. Macam jauh punya-punya macam orang yang tahu rumah dia baca sama dia. Geleh dari perkara lagi nyan. Amanya geleh lanjut. Menyahana geleh baik pergi leh. Habis kuah belangang dong. Habis peng 12 juta pergi kanuri. Doa mesti kerak dan terus. Bahkan kalau ada orang yang seperti itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ada satu yang saya sampaikan. Di banyak tempat ini dia anggap keras juga saya sampaikan. Tapi insya Allah saya siap sampaikan. Dan saya siap bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan saya siap juga di beberapa tempat. Mungkin karena itu saya tidak diundang lagi. Bapak Ibu sekalian. Orang yang warak tidak akan menggunakan kendaraan dinas kecuali untuk dinasnya. Nyo semayang subuh kon tugas dinas Bapak Ibu sekalian. Menyona di antara orang-orang yang merumpuk Honda plat merah yang selama ini salat subuh dengan kendaraan plat merah, mulai hari ini simpan. Ini bukan tugas dinas, ini tugas pribadi. Salat tarawih bukan tugas dinas. Ini tugas pribadinya. Nekebah Honda plat merah, nekebah motor plat merah. Salat Jumaat itu bukan tugas dinas. Jangan datang dengan kendaraan plat merah. Bila perlu Bapak Ibu sekalian, kita punya kereta 3 di rumah misalnya. 2 pribadi, 1 yang merah. Tiba-tiba kita harus ke Pasar Aceh. Lalu kita bilang sama anak, nak pesan Grab, nak ayah mau ke Pasar Aceh. Itu kan ada kereta ya. Mana kereta? Kereta kan sudah dibawa sama mama sama abangmu. Ada 2 kereta sudah dibawa. Itu kereta 1 lagi, itu kereta dinas nak. Itu kan plat merah. Kan bisa ayah pakai sebentar ke kota. Nak, itu dititipkan kepada ayah. Itu dititipkan kepada ibu oleh pemerintah. Selaku perwakilan daripada rakyat. Selaku orang yang mengatur rakyat. Untuk ayah pakai tugas pribadi. Hari ini ayah mau ke Pasar Aceh. Mau beli kurma. Untuk pakai tugas dinas. Hari ini ayah mau ke Pasar Aceh beli kurma, itu tugas pribadi. Pesan Grab nak, ayah tidak dapat bertanggungjawab kepada Allah di akhirat nanti. Nyan baru tak beri contoh yang get ba anak. Nyohana muluk-uluk ba anak yo long ka pakai jo Honda yang di hancur di mata pemerintah belau. Masya Allah. Jangan Bapak Ibu sekalian, jangan kita entengkan. Sama seperti orang mengentengkan masjid. Kalau kita sudah mengentengkan masjid, main HP dalam masjid, bicara masalah dunia dalam masjid, kalau kita sudah entengkan, maka Allah akan butakan hati kita. Na'udzubillah. Begitu juga kalau kita sudah entengkan yang perkara-perkara amanah tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, kita umat Islam hari ini, kenapa dihina? Orang-orang sudah hina kita. Karena identitas kita sebagai Muslim sudah hilang. Sebahagiannya ya seperti itu. Coba lihat sekarang berapa banyak yang plat-plat merah itu. Ketika di hari Minggu kadang. Lu nak pernah lu galon di Luknga. Urang minggu lu pakai jak lian. Jak ba. Antupunan lu gaji minah laut na jambu-jambu na awak mekat-mekat tu. Nampak domba plat merah berjejer ini. Masya-Allah. Bapak Ibu sekalian, waraklah. Kemudian yang keempat, orang yang sudah diterima puasanya, dia yakin terhadap kehidupan setelah mati. Yakin adanya kehidupan di alam kubur. Yakin adanya kebangkitan di akhirat. Yakin adanya syurga dan neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bila ada yang tidak berkenan dari sikap atau bahasa saya mohon diperbanyak maaf. Mudah-mudahan sebagaimana di subuh ini kita dipertemukan Allah di masjid ini, kita dipertemukan lagi di dalam syurganya di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.